Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trinda Damayanti, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa, Prodi Pendidikan Matematika semester 8. Saat ini saya sedang melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah. Dinamika sistem pendidikan Islam di Daya. Daya merupakan lembaga pendidikan tertua di Aceh. Eksistensinya telah membawa kontribusi yang sangat positif terhadap pencerdasan masyarakat Aceh, terutama dalam konteks internalisasi nilai-nilai ajaran Islam dan juga telah memainkan peran sebagai fungsi kontrol sosial masyarakat Aceh. Pada awalnya, lembaga pendidikan Daya masih mengacu pada sistem pendidikan tradisional. Namun seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, dan dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologinya telah membuat lembaga Daya berupaya untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada dengan tidak meninggalkan sistem yang lama yang masih baik. Perubahan-perubahan yang terjadi adalah mencakup hampir seluruh sistem pendidikan yang ada di Daya, baik berupa perubahan yang terjadi pada fisik maupun dalam bentuk non-fisiknya. Daya Sabil Ulum Bimbingan Islamiyah itu pendiri pertamanya Tengku Muhammad Husin Tawi pada tahun 1935. Lalu dilanjuti oleh anak beliau pada tahun 15 Juni 1988, yaitu di atas nama pendirinya Tengku Haji Muhammad Yahya Husin. Nah, yang mana Daya Sabil Ulum ini sama dari awal pertama berdiri sampai sekarang itu terletaknya di Gelanggang Merak. Nah, pada masa di tahun 2005 itu Daya Sabil Ulum baru ada sekolahnya. Jadi sebelum ada sekolah, Daya Sabil Ulum ini hanya belajar kitab kuning sehari-harinya. Semua santri itu belajar kitab kuning pagi, siang, dan malam. Yang pertama, mereka lebih diajarkan tentang agamanya ketimbangkan sekolah-sekolah yang ada di luarnya. Walaupun mereka ada di belajar agama, tetapi mereka hanya beberapa jam saja dalam satu hari. Berbeda dengan halnya mereka yang mondok. Kalau seandainya mereka mondok, mereka 24 jamnya mereka itu belajar agama. Bahkan mereka dipantau selalu tentang keagamaannya. Ketika mereka sholat dalam sholat, mereka dipantau, diajari sama gurunya. Kalau seandainya di sekolah, mereka ada belajar hanya sebagai teori. Kalau di sini, keunggulan di pondok, mereka belajar teori langsung praktek. Di sini kita juga ada belajar yaitu Dalail Khairat. Lalu mereka kita ajarkan juga bahasa Arab, berbahasa Inggris. Itu setiap pagi setelah selesai sholat subuh mereka belajar bahasa, dan alhamdulillah pengajarnya langsung dari tamatan dari Gontor 1. Lalu mereka juga tidak kita ajarkan hanya sekedar kitab, tapi kita juga ajarkan di bidang mekaniknya, di bidang pertanian kita juga ajarkan mereka, bahkan di bidang pembangunan kita juga ajarkan. Lalu kita juga mengajarkan mereka tambahan yang sangat penting, mereka kita ajarkan menjadi seorang pemimpin. Waktu pertama kali ku mondok menjadi santri, rasa diriang dan bahaya, hati termenggerak alunan lantunan Quran, suaranya indah sangat menyejukkan. Bangga jadi seorang santri, alas tulus selalu di hati. Marilah para santri niatkan
tersayang, demi meraih keberkahan dan impian untuk masa depan. Quran terus menemani, kitab selalu ku kaji, sholawatan pengajian yang tak terlupakan. Satu indah akhlakmu, tauladan di hatiku, nasihatmu dan doamu wahai guruku. Bangga jadi seorang santri, al-asmu selalu di hati. Marilah para santri, niatkan dalam hati, mondo untuk mengaji, membina akhlak terpuji. Tinggalkan kenyamanan, tinggalkan yang tersayang, demi meraih keberkahan dan impian untuk masa depan. Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang sudah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa pada lembaga pendidikan Islam di daya dewasa ini telah mengalami dinamika perubahan yang sangat signifikan, yang mengambil bentuk kekinian di samping mempertahankan sistem lama yang masih relevan, terutama dalam konteks perubahan bentuk fisik maupun non-fisik. Dalam bentuk fisik, meliputi bentuk bangunan daya yang sudah modern, adanya gedung perkantoran, dan juga tersedianya fasilitas-fasilitas umum lainnya. Adapun perubahan dalam bentuk non-fisik, seperti telah digunakannya kurikulum baru yang selama ini tidak pernah digunakan, menggunakan manajemen modern dalam mengelola daya, seperti dalam mengatur bidang akademik dan keuangan. Perubahan selanjutnya adalah menyelenggarakan sekolah-sekolah umum dan mengadakan peningkatan soft skill bagi para alumni. Terjadinya dinamika perubahan di daya dewasa ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor tuntunan masyarakat atau dunia kerja yang semakin hari semakin meningkat, lalu faktor arus modernisasi dan globalisasi yang begitu dahsyat, sehingga membuat para pimpinan daya mengorganisasikan daya lebih terbuka dan elastis dalam pengelolaan lembaga daya tersebut. Selanjutnya adalah faktor para pimpinan daya yang sudah mulai terbuka dan mau menerima dan menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan zaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.